Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polresta Kendari menggelar press conference pengungkapan tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polresta Kendari. Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Pasuruan Kota mengintensifkan patroli di sejumlah titik rawan kriminalitas. Polres Bondowoso menerima kunjungan kehormatan Konsul Jenderal Australia di Surabaya dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat kerjasama strategis. Pemirsa, Polresta Kendari menggelar press conference pengungkapan tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polresta Kendari. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penindakan di lokasi, petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya 6 ekor ayam Bangkok, 2 spanduk, 1 gelanggang sabung ayam, perlengkapan perawatan ayam, tas dan kurungan ayam, uang tunai, serta 20 unit sepeda motor. Polresta Kendari menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para pelaku dipersangkakan melanggar pasal 426 dan pasal 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Polresta Kendari mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi Kamtipnas yang aman dan kondusif. Dari Humas Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, Polres Tangerang Selatan bersama TNI dan Kejaksaan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa seorang personel TNI Angkatan Darat di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 7 tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo didampingi perwakilan TNI dan Kejaksaan menyampaikan belasungkawa atas gugurnya personel TNI Angkatan Darat Prada ABS serta menegaskan komitmen untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. Pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat mengenai seorang pria yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Petugas gabungan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, dan mengidentifikasi korban yang diketahui merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Berkat kerja cepat dan sinergi antar instansi, petugas gabungan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan 7 tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Penyidik juga masih melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap 2 orang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Polres Tangerang Selatan menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperkuat sinergi bersama TNI dan Kejaksaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Dari Humas Polres Tangerang Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Polresta Kendari berhasil mengungkap kasus pengerusakan kios yang terjadi di wilayah hukum Kota Kendari. Dalam pengungkapan tersebut, 2 tersangka berhasil diamankan, sementara 1 tersangka lain masih dalam daftar pencarian orang atau DPO.
Peristiwa ini bermula saat sekelompok pelaku melakukan aksi pengerusakan setelah permintaan mereka untuk berutang rokok ditolak oleh pemilik kios. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi 2 pelaku berinisial I dan LZ yang diduga melakukan aksi pengerusakan secara bersama-sama. Tim URC Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua tersangka. Sementara 1 tersangka lain berinisial LM telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Polresta Kendari menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Masyarakat juga diimbau menyelesaikan permasalahan secara damai, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui keberadaan tersangka yang masih buron. Dari Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Polresta Surakarta menggelar operasi penertiban balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam operasi tersebut, petugas menindak 23 pelanggar dan mengamankan 18 unit sepeda motor. Polresta Surakarta menggelar operasi penertiban terhadap aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong di sejumlah titik di wilayah kota Surakarta. Dalam kegiatan tersebut, petugas menjaring 23 pelanggar melalui penindakan tilang. Dari hasil operasi, petugas mengamankan barang bukti berupa 18 unit sepeda motor, 4 lembar STNK, dan 1 SIM. Penindakan dilakukan sebagai upaya menekan potensi gangguan Kamtibmas, mencegah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan edukasi dan pembinaan kepada para pelanggar mengenai larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, serta pentingnya mengutamakan keselamatan saat berkendara. Polresta Surakarta menegaskan bahwa pemilik kendaraan yang hendak mengambil sepeda motor wajib mengganti knalpot brong dan knalpot standar. Penertiban akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Humas Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan berbahaya, Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap praktik peredaran obat keras daftar J dan psikotropika yang dijual secara ilegal. 2 orang tersangka berhasil diamankan bersama ribuan butir obat keras siap edar. Polsek Kalideres berhasil mengungkap praktik peredaran obat keras daftar G dan psikotropika yang dijual tanpa izin dan tanpa resep dokter. 2 tersangka berinisial JA dan SM diamankan dari 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Kalideres. Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotang mengungkapkan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai penjualan obat keras yang berkedok warung kopi dan toko kosmetik. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan ribuan butir obat keras daftar G, psikotropika, uang hasil penjualan, buku catatan transaksi, serta telepon genggam yang digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal tersebut. Hasil penyidikan mengungkapkan bahwa kedua tersangka bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin mengedarkan obat keras. Penyidik juga menetapkan 2 orang sebagai daftar pencarian orang yang diduga berperan sebagai pemasok dan pemilik toko. Dan untuk ancaman hukuman yang diberikan kepada masing-masing tersangka ini adalah ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kemudian BB yang telah kita sita di TKP pertama itu ada 75 butir obat merek Hasimer, 19 butir obat merek Tramadol, 6 butir obat merek Riclola, 6 butir obat merek Aprazolam, serta uang tunai hasil penjualan itu sebanyak 230.000. Polsek Kalideres menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran obat keras ilegal demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan.
Masyarakat juga diajak berperan aktif dengan melaporkan setiap informasi melalui layanan Polri 110 kepada petugas kepolisian terdekat. Dari Polsek Kalderes Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.